Oke. Assalamualaikum cinta. Bertemu lagi di Madrasah Cinta bersama saya Ridwan Shah dan Ustadz Irwan Tiara, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muzakirin. Ya. Pesantren masih ada? Insya Allah. Tapi nu kan bakal jadi kurang ya. Coba Santri ada, santri ada. ada. Yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah santri saya nambah. Alhamdulillah. Tapi Berkat bukan berkat ini. Oh ya, emang sudah waktunya aja gitu. Ya. Dalam episode pertama ini, kita akan membahas tentang Madrasah Cinta itu sendiri. Filosofi. Ya, filosofi Madrasah Cinta. Madrasah itu apa? Cinta itu apa? Nah, tapi mungkin lebih ke cintanya karena madrasah itu umum ya. Artinya madrasah itu tempat belajar. Nah, cinta gitu. Cintanya yang akan kita bahas bersama Al Ustadz Irwan. Kali ini episodenya adalah cinta. Nah, langsung saja Kang. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Istri katanya sakit, sudah sembuh. Satu saja. Iya, enggak nanya kok. Satu saja. Sehat maksudnya. Sehat, alhamdulillah. Jadi untuk informasi bahwa beliau sudah menikah, saya belum, begitu ya. Terima kasih. Jadi jangan naksir dia. Oke. Sudah sekolot. Iya. Jadi Kang, cinta itu apa sih? Gitu ya. Pertanyaan mendasar kan, karena kita dalam setiap langkah harus didasari dari kata mengapa apa itu, sehingga perjalanan hidup tidak asalan gitu, asal-asalan, harus bertanya dulu apa dan bagaimana gitu. Kalau orang-orang filsafat itu seperti itu. Oke. Nah, apa itu cinta? Langsung saja lah biar kayak tadi. Oke, jadi kita tadi ulangi ya. Iya. Mau membahas filosofi madrasah cinta. Berarti madrasah cinta dulu dong. Iya. Madrasah, kemudian cinta tadi. Madrasah itu tempat ya, isi makan. Madrasah cinta, tempat belajar tentang cinta. Nah, sekarang memang jadi pertanyaan adalah cinta itu sendiri. Rame kan cinta, Semua orang tahu lah. orang tahu lah cinta. Memang yang jadi masalahnya adalah ketika ditanya cinta itu apa. Cinta itu apa? Apa ya? Sudah lama mungkin ya. Yang cinta itu kebahagiaan lah. Ketika kita bahagia, mungkin itu dikatakan cinta. Atau cemburu gitu ya. Perasaan-perasaannya itu, cinta itu kan cemburu, perhatian, kangen, gak mau ditinggalin, maunya terus ada. Wah, itulah itu ya, cinta itu. Cinta itu. Sebenarnya gini lah. Sebenarnya ketika saya jawab, ketika saya tanya, jangan dijawab aja sebenarnya. Oh iya, biar nggak oh itu maksudnya jadi pertanyaan badul gitu. Apa itu cinta? Sulit tidak? Oh, jadi maksudnya ke sana gitu. Jadi ketika yang tadi itu harusnya bertanya dong gitu atau. Ya gini lah, ulangi. Ketika ulangi ya, mohon maaf saya jawab. Ulangi ya. Oke. Cinta itu apa? Cinta itu apa ya? Sulit dijelaskan gitu. Itu. Maksud saya seperti itu. Iya, makasih. Maksudnya gini kan, ketika Anda menjelaskan cinta, kan Anda juga nggak beres kan tadi kan. Jadi saya maksudnya gini, cinta itu sudah masyhur. Tapi di sisi lain, cinta juga memang sulit diartikan. Tadi kan saya bukan tadi lah. Saya ada pengertian tadi ilmu ya. Misalnya para ulama memberi pengertian ilmu, ada yang memberi pengertian. Ada yang sama sekali ilmu jangan dikasih takrif, jangan dikasih pengertian. Kenapa? Karena liusrihi, karena sulit sekali untuk memberi pengertian ilmu. Tapi di sisi lain ulama yang lain menyebutkan harus dikasih pengertian karena sangat gampang. Nah, menurut saya sebagai ahli ahlinya ahli gitu. Ahlinya ahli. Menurut saya memang cinta itu juga harus seperti ilmu tadi. Ada kala cinta itu sulit untuk dikasih pengertian. Iya. Iklan dulu Sip.
Kepotong. Ya ulangi lagi. Ada kala cinta itu sulit untuk dikasih takrif atau pengertian. Ya, terus ada kalanya juga Ada kala cinta itu harus diartikan. harus diartikan karena sangat mudah dalam mengartikan Cinta. Nah, salah satu ya ini pengertian umum lah. Ada ulama yang mengartikan cinta itu adalah amrun wujudiyah, perkara yang ada, amrun wujudi yang memang ada, sesuatu yang ada, tapi dia bersifat zauqiyah atau bersifat yang bisa hanya dirasakan saja. Artinya ketika berbicara soal rasa itu sangat sulit untuk dikasih pengertian. Rasa teh naon wae? Apa saja rasa? Manis, asam, pahit. Hapek. Nah, hapek itu tidak ada dalam kata. Hapek itu bahasa Indonesia apa ya? Hapek itu ya kayak asam gitu, asam gitu ya. Ya lah hapek. Tidak penting juga ya. Saya mau bahas apa barusan? Rasa. Ulangi lagi rasa. Contoh misalnya, apa pengertian dari manis? Manis ya tidak bisa diartikan lah, karena apa? Anda tahu manis kan? Iya, tetapi tidak bisa. Apa pengertian manis? Tapi hanya bisa dirasakan oleh kita, tetapi tidak bisa diungkapkan dalam kata-kata. Gitu. Cinta teh ningan. Itu kan? Manis kan? Jadi ketika ditanya manis itu semua orang tahu lah. Anak-anak juga kan itu manis tidak manis. Gitu. Tapi ketika ditanya apa pengertian manis? Manis itu apa? Itu manis itu sekali. buah. Jadi lebih ke contoh itu. Sulit kan? Nah, selain sulit, bahwa manis juga memiliki sisi gampang untuk setiap orang mengartikan. Artinya setiap orang pasti bisa mengartikan manis dengan dengan pengalaman dia sendiri. Ketika hanya kita yang bisa mengartikan, oh ini manis. Bagaimana manis itu? Ya gini. Nyakil Ya gitu. gini, itu manis. Nah, cinta pun sama begitu. Terkadang sulit untuk diartikan. Walaupun sebagian ulama ada yang bisa. Ada yang menyebutkan. Jadi kalau misalkan diartikan cinta itu apa tadi? Nah, kalau ada ulama misal yang mengartikan Imam Razi. Tahu kan Imam Razi? Enggak. Sama saja. Imam Razi Imam Ar-Razi ya, bukan Imam Razi. Imam Ar-Razi mengartikan bahwa cinta itu adalah mailu nafsi alama yadunhu khairon. Jadi condongnya hati kita kepada segala sesuatu yang dianggap baik. Paham tidak? Jadi anggapannya baik. Condongnya hati kita kepada sesuatu yang sesuatu itu kita anggap baik. Nah, dari pengertian ini bisa ada sebenarnya cinta yang cukup misalnya cinta yang tidak baik sebenarnya. Bisa kita bagi dua, bahwa cinta ada yang positif, cinta yang negatif. Contohnya gini, ketika pengertian cinta seperti itu, maka ketika seseorang mencintai benda atau hal yang kurang baik, maka itu akan menghasilkan cinta yang tidak baik. Contoh gini, ada seseorang mencintai, minuman keras misal. Dia suka sekali, cinta sekali. Berarti kita artikan mailun nafsi, condong hati dia alal khomri, kepada arak tersebut. Yadunuhu khairon, menyangka arak itu adalah kebaikan. Gitu. Artinya Anda jangan salah mencintai. Begitu. Jadi yang dianggap baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala atau menurut pandangan umum gitu. Tapi kalau nyambung ke sana ya. Oh, ya. Iya, tapi ya kan intinya itu. Oh, itu. Jadi intinya belum tentu baik gitu. Kalau menurut dia baik, tapi kan belum tentu itu maksudnya itu. Tapi jadi kadinya gitu. Oke. Ya curhat colongan lah. Nah, itu terus ada lagi? Iya. Jadi tadi saya tidak mau kalau saya ngomong nanti saya Anda paham tidak maksudnya? Oh iya paham. Jadi cinta itu kan gini kan. Jadi segala satu benda, iya. Perasaan kita condong ke benda tersebut. Nah, benda itu kita anggap baik begitu. Nah, artinya gini, ketika kita atau kita menyangka sesuatu itu baik,
ketika persangkaan kita itu betul, maka itu adalah cinta yang hakiki. Ketika kita menganggap sesuatu yang baik, tapi ternyata itu bukan hal yang baik, berarti itu cinta yang bukan sebenarnya atau bukan hakikatnya cinta begitu. Jadi langsung dibagi dua, jadi antara cinta yang positif lahnya secara hakikat, antara negatif, cinta yang negatif karena sangkaan kita bahwa itu baik, ternyata itu tidak baik gitu. Bagaimana dengan Indonesia gitu atau? Oh. Ya, bagaimana dengan cinta di Indonesia begitu? Bagaimana melihat fenomena gitu ya, fenomena cinta di Indonesia Anak karena muda ya? Anak muda gitu kan, cinta-cintaan. Kalau sekarang ada istilahnya, mungkin Pak Ustadz belum tahu, itu ada istilah ubu-ubu. Ubu-ubu. Iya, itu keubuan itu kan kalau dulu mah apa ya, gemas gitu ya. Kalau keubuan itu ya itu menampilkan cinta gitu. Kayak istilahnya sekarang itu keubu-ubu. Nah, bagaimana melihat fenomena cinta di Indonesia karena semua televisi menayangkan cinta ya dari banyak lah ya. Nah, kemudian kalau di generasi milenial itu bagaimana sih sebetulnya cinta yang harus dipahami oleh anak muda gitulah. Ini penontonnya kebanyakan anak tua sih. Kayak gini. Mungkin bucin. Iya, bucin ya. Bucin. Budak Jadi, cinta. Maksudnya bagaimana kalau saya melihat fenomena cinta-cinta di kalangan anak muda mungkin. Saya bisa berpendapat seperti ini bahwa negara paling bucin adalah Indonesia sebenarnya. Di samping kebanggaan kita ya, memang negara yang paling bucin itu menurut saya adalah Indonesia. Misalnya apa yang menjadi tolak ukur? Contoh satu, di Indonesia itu sangat banyak sekali tadi tayangan-tayangan yang berisi tentang cinta, sinetron, film-film, produksinya terus aja cinta lagi, cinta. Bahkan misalnya seperti Pak Habibie, kan dulu ada film Habibie dan Ainun. Pasti yang disorot apanya? Cintanya kan? Bukan prestasi dan apa gitu ya? Ya, walaupun ada, tapi kan yang highlightnya itu yang lebih menonjol di masyarakat cinta gitu. kan. Kemudian pasti kan gini, tiap yang memproduksi film pasti dia Dibumbui melihat cinta. pasarannya dulu kan. Sehingga dibumbui cinta gitu. Karena mungkin pasaran di Indonesia ketika sudah ada tema cintanya sangat laku, berarti ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bucin. Bukan ya? Oh ya, bucin, budak cinta. Budak cinta. Tetapi bucin juga bisa dimaknai antara bucin negatif dan bucin positif juga ya. Kalau bucin jadi budak positif atau jadi buta cinta gitu ya. Budak cinta atau buta cinta itu bisa dipahami seperti itu. Oke. Terus ada lagi tidak? Oke. Kemudian tadi ketika kita berbicara cinta, cinta, maksudnya Anda sudah menemukan cinta Anda belum? Menemukan tambatan hati gitu ya? Oh belum, kan sudah dijelaskan. Ini kan sudah ya? Minggu lalu juga? Belum ya? Ya belum. Belum. Nah maka sebenarnya ketika saya mengatakan cinta ini, Anda ngambang. Oh iya. Tahu yang ngambang? Jadi teka dia lah ya. Seperti layah mutea. Jadi karena belum mengalami. Mungkin mengalami ya rasa, tapi belum terekspresikan sebenarnya itu saja. Nah kemudian saya suka greget. Kalau ada bukan greget sih ya, agak terganggu ketika ada seseorang atau anak muda yang mengartikan bahwa cinta itu cinta tidak harus memiliki. Cinta tidak harus memiliki bullshit. Nah itu bullshit. Itu sebenarnya bullshit. Ketika dia mengartikan cinta, kemudian dia menyandingkan dengan tidak harus memiliki. Nah, kalau diartikan tidak harus memilikinya itu tidak sama sekali tidak menarik apapun dari cinta itu sendiri, itu bukan takrif cinta yang sesungguhnya.
Justru cinta itu harus ada timbal balik dari yang kita ambil dari cinta itu sendiri. Contoh gini lah, saya kasih satu ibarat. Ini memang bahasanya bahasa Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, tapi dia tukil lagi di Mukashafatul Qulub. Kalimatnya kurang lebih seperti inilah. Manida arba'an min ghairi arba'in bahwa kadzabun. Orang yang mengaku 4 hal tapi dia tidak melakukan 4 hal maka dia berbohong. Salah satunya adalah manida hubal jannah walam ya'mal bi ta'ati bahwa kadzabun. Ketika seseorang mengaku saya mencintai surga, tapi dia tidak melakukan ketaatan, maka bahwa kadzabun, dia adalah orang yang bohong. Nah, dari sini coba lihat. Dia mengaku cinta surga, tapi dia tidak taat. Kenapa dia harus taat? Agar dia memiliki surga, kan? Artinya seperti itu. Artinya cinta bukan tidak harus memiliki, justru cinta harus menarik manfaat dari cinta itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang menyebutkan bahwa cinta itu tidak harus memiliki, ya bohong. Karena ketika dia merasa tidak memiliki, yang penting dia bahagia misalkannya, ya dia juga mendapatkan kemanfaatan dari itu ya. Adalah dia merasa bahagia gitu ya. Merasa bahagianya adalah kemanfaatan dari cinta itu sendiri. Ya, artinya dia sebetulnya memiliki kebahagiaan ketika perempuan itu sudah bahagia misalkan dengan yang lain, kan. Begitu. Ya itu kan suka ada juga kalimat-kalimat yang engkau dengan dia, yang penting engkau bahagia. Nah, itu sebenarnya biarkan kamu dengannya gitu. Misalkan aku itu bahagia. Sebenarnya hal-hal yang sangat bullshit sebenarnya. Menurut saya sendiri, karena saya orangnya tidak agak rasional lah ya orangnya. Artinya ketika sesuatu yang berlebihan itu tidak baik lah. Ketika kita berlebihan dalam mencintai seseorang juga tidak baik begitu. Kecuali ada hal yang berlebihan tapi baik. Apa? Berlebihan dalam mencintai Allah itu sangat baik. Sangat baik sekali. Memang harus lebay sebenarnya. Ketika mencintai Allah dan mencintai Rasul harus lebay. Harus lebih gitu ya. Harus lebih begitu. Ya, itu mungkin dari pengertian atau dari apa ya? Dari fenomena cinta di Indonesia lah ya. Nah, kemudian karena orang belum bisalah mempelakasikan ya kebanyakan orang tentang cinta itu sendiri. Kemudian bagaimana cara membedakan antara cinta kita kepada manusia dan cinta kita kepada Allah begitu? Nah, ini kita akan bahas itu ya, cinta kepada Allah tadi. Kemudian begini saudaraku seiman, bahwa ketika kita membicarakan cinta kepada Allah, memang yang namanya madrasah cinta ini kita akan membahas ujung-ujungnya muaranya adalah cinta kepada Allah tentunya. Begitu. Berarti antara karakteristik cinta kemudian hakikat cinta lah gitu. Kan tadi ya bahwa intinya cinta itu kan tadi condongnya hati kepada sesuatu yang kita anggap baik. Ketika seseorang mencintai Allah, maka sudah jelas hatinya bahwa Allah itu maha baik. Ketika kita mencintai seorang perempuan, berarti jelas dia menganggap perempuan itu baik.